wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai pengelolaan pendidikan, yaitu materi manajemen peserta didik. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum sih mengenai manajemen peserta didik? Pasti teman-teman di sini tuh udah nggak asing dengan kata manajemen sendiri. Nah, kita boleh lanjut dulu aja ya. Kita lihat daftar isinya dulu, kita mau bahas apa aja sih. Nah, ini ada daftar isi yang mau kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian manajemen peserta didik, yang kedua ada dasar hukum manajemen peserta didik, ada tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, dan yang terakhir ada prinsip dan peran manajemen peserta didik. Nah, kita langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita mulai bahas mengenai materi ini ya. Mohon disimak dengan baik dan kalau perlu ada catatan boleh ya. Yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Nah, kita bahas dulu asal katanya itu dari manajemen dan peserta didik. Apa sih itu manajemen? Coba kita lihat. Nah, manajemen pasti tentunya teman-teman tuh udah nggak asing ya dengan kata manajemen karena di semester lalu juga udah ada gitu ya mata kuliah pengantar manajemen. Manajemen ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu management yang artinya mengatur. Nah, menurut Terry tahun 1953, manajemen ini berarti usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dan biasanya tuh manajemen tuh ada yang biasa kita kenal tuh ada 4 komponennya yang penting ya. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actuating, dan yang terakhir ada controlling. Nah, manajemen sendiri ini kayak berkaitan gitu antara komponen-komponen tersebut. Kita lanjut dengan kata yang kedua yaitu peserta didik. Nah, sebagai calon guru pastinya tentu teman-teman udah harus paham gitu mengenai pengertian dari peserta didik sendiri nih. Ada pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi peserta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, bisa kita pahami bahwasannya peserta didik ini adalah seseorang yang ingin berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, entah itu kemampuan dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, tersedianya tuh pada jalur apa saja sih? Pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, setelah kita membahas mengenai manajemen dan peserta didik, ini ada pengertiannya yaitu manajemen peserta didik. Nah, apa sih itu manajemen peserta didik? Nah, ada menurut Knežević tahun 1961, manajemen peserta didik ini diartikan layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi bisa kita pahami bahwasannya manajemen peserta didik itu adalah serangkaian usaha, serangkaian layanan yang mengatur tentang pengaturan, pengawasan layanan di sekolah dari siswa itu sampai masuk, sampai ia lulus sekolah, begitu. Next. Di sini aku lanjut mengenai dasar hukum manajemen peserta didik. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai dasar hukum manajemen peserta didik. Nah, lanjut lagi. Secara hierarki itu ada 2. Yang pertama itu menurut pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan yang kedua ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu ada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, ini tuh menjelaskan sih bagaimana pendidikan tuh sangat penting gitu ya dan memiliki hak yang sama untuk setiap warga negara Indonesia. Sedangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi itu adalah dua dasar hukum mengenai manajemen peserta didik. Nah, begitu teman-teman. Mungkin materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Tujuan manajemen peserta didik yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Misalnya, program ekstrakurikuler yang fokus pada pengembangan keterampilan olahraga, seperti siswa tersebut hobi renang, dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan motoriknya. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Misal, siswa yang tertarik dalam bidang seni dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba kegiatan seni yang sesuai dengan kemampuan peserta didik di sekolah, sehingga bakat mereka bisa terasa lebih baik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Misal, sekolah bisa memberikan sesi konsultasi dengan guru atau konselor bagi siswa yang memiliki aspirasi karir tertentu, sehingga mereka bisa mendapatkan bimbingan yang tepat dalam memilih jalur pendidikan selanjutnya. Yang terakhir, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Misalnya, jika seorang siswa merasa nyaman dan senang berada di lingkungan sekolah, seperti melakukan kegiatan yang mendukung kesejahteraan emosional, misalnya program bimbingan konseling atau kegiatan sosial yang menyenangkan, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Akhirnya, akan membantu mereka dalam mencapai tujuan atau cita-cita yang mereka impikan, seperti lulus dengan prestasi baik atau masuk ke universitas pilihan. Selanjutnya, fungsi manajemen peserta didik yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Nah, fungsi ini berfokus pada perkembangan setiap peserta didik sebagai individu unik yang memiliki bakat dan minat berbeda. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Nah, fungsi ini berkaitan dengan pembinaan kemampuan sosial siswa, termasuk bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini bertujuan untuk membantu siswa dalam menyalurkan keinginan dan cita-cita mereka baik dalam pendidikan maupun karir di masa depan. Yang terakhir, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini memastikan bahwa kebutuhan dasar siswa baik fisik maupun emosional terpenuhi agar mereka bisa belajar dengan baik. Prinsip dan peran manajemen peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik yang pertama dalam mengembangkan program manajemen kepeserta didikan, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang terakhir, kegiatan manajemen pendidikan haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan.
Nah, jadi prinsip manajemen itu dapat disimpulkan. Prinsip manajemen peserta didik mencakup kepatuhan pada peraturan, integrasi dengan manajemen sekolah, dan fokus pada tujuan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan harus menciptakan lingkungan inklusif, mendorong kemandirian, dan untuk masa depan siswa. Selanjutnya, peranan peserta didik menurut beberapa aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran idealisme. Nah, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kepribadian mereka. Yang kedua, realisme. Nah, sedangkan realisme ini, peran utama peserta didik ialah menguasai pengetahuan yang terus berkembang dengan pentingnya disiplin dalam belajar. Yang ketiga, skolatisisme. Peserta didik lebih fasib karena pengajaran sepenuhnya dikendalikan oleh guru. Yang keempat, empirisme. Sama seperti skolatisisme. Peserta didik dianggap pasif dan guru menjadi pusat pembelajaran. Yang kelima, pragmatisme. Peserta didik dianggap sebagai makhluk yang terus berkembang dan bertumbuh. Yang keenam, neopositivisme. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang tinggi dan aktif dalam proses belajar melalui latihan dan meniru.